Sempat ada isu dulu di Cadas Pangeran ini, Wak. Jadi ada 2 orang yang lagi foto-foto gitu, terus di belakangnya ada penampakan. Hemat listrik, selamatkan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mendadak riding balik lagi nih. Jadi mumpung masih pagi ini, kita mau cari sarapan. Kita cari sarapan di Sumedang, ya. Kita coba ke Sumedang, mau sarapan di tahu jembar. Kalau yang udah tahu jembar itu di daerah Sumedang, tapi sebelum Sumedangnya banget. Nah ini kan dari arah Garut, Wah. Dari arah Garut kita putar balik di Parakan Muncang sini. Set, di sini putar balik. Nanti masuk ke jalur Parakan Muncang ya, Pak. Kalau dari arah Garut. Ya seperti biasalah, keluarnya di Simpang Cadas Pangeran, Simpang Parakan Muncang. Nah ini nih, ini belok kiri. Trip perjalanan meter tripnya 1082. Nih kita lihat jarak dari Parakan Muncang ke Tahu Jembar berapa kilometer dan menghabiskan Pertalite berapa. Tapi Pertalite ini 1 bar udah kedip-kedip ya. Nanti kita lihat sampai ke Tahu Jembar di kilometer berapa. Oke. Ini karena kondisi masih pagi dan hari Minggu juga, kebetulan lewat pasar. Tapi kalau segini lancar sih pasar Parakan Muncang nih. Kalau sore aja nih, apalagi bulan puasa, waduh nggak ketolongan deh. Susah gerak kemana-mana, susah keluar masuk kendaraan ya. Itu jadi, Wak, kita ikutin terus ya, Wak, perjalanannya sampai nanti ke Tahu Jembar. Ada apa aja di sana, makan apa aja di sana. Kita juga bakal ketemu si Haji di sana, sarapan di sana ya. Oke, yo let's go. Wah, ketemu motovlogger nih, anjay. Dari ininya sih, dari apa? Dari barang bawaannya ada mereknya Alpha Gift ya. Alpha Gift ini mungkin dari Alpha yang antar-antar pesanan. Lihat di helmnya, woi, ada action cam. Dia juga ngevlog kayaknya nih. Halo. Seru ya. Kadang suka iri sama orang-orang yang pekerjaannya udah pasti di jalan gitu. Kayaknya tiap hari punya konten pasti. Banyak kontennya kayak ini, kayak yang tadi tuh, kayak kurir, terus kayak ojol. Itu tinggal pasang kamera terus narik misalkan nih. Apalagi yang si ojolnya prepare banget, dia pakai intercom misalkan di helm dia sama helm penumpangnya, terus ajak ngobrol. Udah jadi konten yang pasti dapat konten tiap hari gitu. Wah mantap tuh. Nggak kayak motovlogger yang kayak gini, harus nunggu momen, nunggu weekend, lihat budget, lihat uang, lihat cuaca, baru bisa jalan touring gitu kan. Kalau kayak ojol ya tiap hari udah motoran gitu, udah touring, terus jadi konten. Asik ya. Kepikiran sih nanti kapan-kapan bikin moto, apa ya namanya, motovlog podcast bagaimana ya. Jadi kita interview orang tapi di motor.
Terus ya alatnya juga harus oke sih, bukan oke ya, udah harus pas gitu. Kayak ada intercom, terus mic-nya 2, kameranya 2, depan belakang gitu kan. Ya bahas apa aja, bahas di jalan, bahas kehidupan, bahas seputar dunia ini, matahari, langit, bumi, dan gunung. Ya nantilah, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Ini masih di jalur Parakan Muncang Tanjung Sari ya, Pak. Nah, sebenarnya di sini tuh ada perempatan yang bisa tembus juga ke Tanjung Sari. Nama daerahnya Warung Kawat. Jadi kalau ke kanan sana, ke kanan itu mungkin bakal tembus ke daerah Nagrek apa pegunungan di Cicalengka kayaknya. Nah, ada jalan ke kiri itu tembus di daerah Tanjung Sari, pasar ya kalau nggak salah ya, gitu. Nanti perempatannya nih di depan. Nah, ini perempatannya nih, yang ada pelang BRIN nih, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ke kanan. Nah, ke kiri ini ke Tanjung Sari bisa, tapi karena kita ke Sumedang jadi terus lurus aja ke Simpang. Nah, ini ke kiri bisa nih ke Tanjung Sari. Ini tuh jalan penghubung ya, Parakan Muncang tuh jalan penghubung Rancaikek, Tanjung Sari, Sumedang. Jadi orang-orang dari Garut, dari Rancaikek, dari Cicalengka bisa lewat sini tanpa perlu lewat ke Jatinangor, ke Cileunyi, ke Jalan Sayang. Terus sini lebih kayak motong jalur gitu loh. Keluar langsung belok kanan, set langsung Cadas Pangeran. Ya. Nih lihat nih. Yang orang sini, yang orang Bandung Timur, orang-orang Sumedang, Garut dan sekitarnya pasti udah nggak asing lah sama jalur ini. Tapi buat kalian-kalian nih, orang-orang Jabodetabek, Jawa pasti udah tahu. Yang masih belum tahu pasti jalur ini. Nah, ini ke kanan nih. Nah, langsung jalan utama. Ini masuk langsung jalan raya Cirebon, Bandung Cirebon. Lihat ya, depan tuh udah masuk Cadas Pangeran, Wak. Nah, ngomong-ngomong Cadas Pangeran nih, Wak. Akhir-akhir ini Cadas Pangeran tuh lenggang gitu ya. Sepi banget. Usut punya usut katanya ini mah mobil-mobil yang biasa lewat sini itu sekarang pada lewat tol Cisumdawu ya. Terus elap-elapnya juga pada lewat tol katanya karena masih gratis. Emang iya ya, Wak? Tolnya masih gratis ya, Wak? Bagaimana? Kalau dulu kan padat ya lewat jalur Cadas Pangeran ini. Kemana gitu ya, Bapak? Ya dulu kan sampai mau nyusul truk aja susah gitu, lama. Sekarang lenggang banget. Apa ini? Mogok. Astagfirullah, banyak copot. Kasihan, kayaknya mau kondangan ya. Udah bajunya udah rapi-rapi. Aduh, ada aja cobaan manusia.
Oke, kita kembali lagi. Nih, gitu katanya. Jadi mobil-mobilnya pada lewat tol, makanya jalur Cadas Pangeran ini renggang, kosong. Waktu tahun berapa ya? 2000-an atau 90-an gitu. Sempat ada isu dulu di Cadas Pangeran ini, Wak. Jadi ada dua orang yang lagi foto-foto gitu, terus di belakangnya ada penampakan. Itu sempat viral waktu itu karena belum musim medsos. Jadi berita itu cuman tersebar ya selintingan gitulah. Bahkan si fotonya, hasil fotonya pun sempat difotokopi. Entah itu menyebarnya lewat selembaran apa lewat HP gitu ya, lupa lagi. Dan si hantunya pun cukup jelas di fotonya, si penampakannya. Nah, kabarnya yang di fotonya itu meninggal dunia, terus yang ngefotonya sakit katanya. Kabarnya sih gitu dulu ya, sempat viral itu. Makanya tiap lewat Cadas Pangeran ini, setelah tahu berita itu jadi takut gitu ya, agak takut gitu, parno aja. Kok rame itu dulu berita. Kalau yang seangkatan mungkin pada tahu ya berita itu. Nah, ini wah gini, jalur Cadas Pangeran, lihat sepi banget kan. Padahal ini hari Minggu. Tuh, renggang Cadas Pangeran. Tidak ada antrian kendaraan sedikit pun di sini. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya, tuh mantap. Udah pasti lancar di sini malah. Tuh. Biasanya kanan kiri kan penuh mobil-mobil gede. Terus mau nyusul juga agak lama nih kan. Sekarang mah lah santai aja kayak gini. Tuh, lepas tangan, anjay. Woles. Karena kosong banget. Ada pembangunan lagi nih, cuman rawan longsor gitu nggak sih di sini? Ini jalan atas yang tadi kita lewatin. Nah, ini udah keluar Cadas Pangeran, Wak. Gitu ya. Jadi jalur Cadas Pangeran enak banget sekarang. Nggak tahu sampai kapan nih bertahan. Apa nanti mudik lebaran kayak gini juga kondisinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini elep ini ya, Majalengka, Kuningan. Bicara soal elef ya, supir-supir tiap daerah kayaknya mau punya karakter masing-masing gitu. Kayak elef Garut, Cikajang, Cikelet, Pamengpeuk, sama elef Cirebon, Sumedang. Beda karakter nih, nggak tahu serem. Kalau serem mana nih mengendarainya. Waktu itu pernah jalan ke Gunung Cermai. Itu kan dari Cicalengka naik elef jurusan Kuningan, Majalengka. Ya, kita langsung turun di Terminal Maja waktu itu. Berangkatnya, pulangnya juga. Nah, jadi si supir elef itu kan zaman dulu masih belum booming ya, masih belum zaman HP-HP Android gitu, masih pakai HP-HP Nokia, Motorola, Siemens kayak gitulah. Jadi dia janjian sama penumpang. Nah, si penumpang ini juga udah kayak tiap hari naik elef gitu, jadi udah kenal sama supirnya. Si doi, si supirnya sambil nelfon, si tangan kanan keluar jendela,
tangan kiri pegang telepon, otomatis setir satu tangan kan, sambil telepon sambil nyalip ambil kanan. Wah keren banget tadi. Itu telepon janjian sama penumpang di daerah mana nih, kita udah nyampe sini nih, lu daerah mana, ketemu janjian sama penumpang, naik penumpang polos aja gitu. Kayaknya cocok buat di film-film Fast to Furious ya, supir-supir elap Jawa Barat. Udah lah, kita lanjut lagi nih, yuk. Nah, masuk ke Puro Sumedang nih, perbatasan Sumedang Simpati ya, Sumedang Simpati. Nanti kan kita belok kiri Pak, jadi kita nggak ke Sumedangnya sih. Tahu Jembar ini nggak terletak di Sumedang kotanya. Karena belokannya ya yang ada Gapura Kuda, pokoknya lupa lagi euy. Ini kayaknya udah deket nih. Nah ini bener belokannya nih. Kok kan patung kuda nih di sini belok kiri. Ini tuh bisa tembus ke Subang ternyata Wak. Jakarta ke sini. Kapan-kapan coba nih jalur ini kayaknya. Kayaknya keluarnya di pertigaan yang ke Rancakalong ya, Subang. Iya tahu. Nah ini udah masuk gangnya Wak, udah masuk ke gangnya Tahu Jembar. Nah ini nih kebetulan mobilnya tuh, mobil si Haji. Nah nyampe Wak, ini kita lihat dalamnya kayak gimana ya. Orang-orang juga banyak yang rest di sini. Gimana Ji? Lo sehat? Banyak. I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise. Jadi gitu ya, ini vlog sarapan di Tahu Jembar Sumedang. Untuk jarak yang ditempuh dari Parakan Muncang sampai ke Tahu Jembar nih sekarang trip meternya 1105, tadi 1080-an, berarti jaraknya sekitar 20 kilometeran lah dari Parakan Muncang ke Tahu Jembar ya, di hari Minggu. Lalu lintas juga cukup renggang, cuaca cerah, enak pokoknya pas nih. Jadi Tahu Jembar ini menjadi persinggahan untuk, selain persinggahan utama ya, untuk orang-orang yang ingin memang sengaja ke Tahu Jembar, terus juga untuk persinggahan para pengguna jalan gitu, para pemudik lah, para apalah, bikers ataupun pengguna roda 4.
Jadi rata-rata singgahnya di sana, restnya di sana. Pertama, tempatnya luas, enak, masih asri, terus deket sawah juga kan, dan tempatnya juga agak pinggir jalan, gampang dicari lah. Jadi kalau janjian di sana ya gampang ketemuannya, tempatnya strategis gitu. Recommended banget nih buat kalian yang touring arah Majalengka, arah Sumedang, arah Pantura mungkin ya, bisa rest di Tahu Jembar gitu. Oke. Oke Pak, vlognya cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa mampir ke Tahu Jembar Sumedang ya. Mendadak Riding pamit. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stay safety riding, jaga kesehatan, jaga pola makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.